Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ruhama yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan selain sebagai syahrul ibadah, satu hari selama 24 jam seluruh aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah. Ramadan juga merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Melalui ibadah puasa yang kita kerjakan, melalui syariat yang diwajibkan di bulan Ramadan, salah satunya berpuasa, menahan diri dari makan, minum, dan perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ibadah puasa ini Allah mengajarkan kepada kita semua untuk mampu mendidik, mengontrol nafsu yang ada di dalam diri kita. Melalui ibadah puasa pula Allah secara langsung mentarbiyah kita, mendidik kita untuk tunduk dan patuh terhadap perintahnya yang terberat sekalipun. Karena puasa merupakan salah satu ibadah yang paling berat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, sholat subuh seharusnya tidak berat karena hanya 2 rakaat. Sholat zuhur pun seharusnya tidak berat, begitupun dengan sholat asar karena hanya 4 rakaat. Waktunya sebentar, tidak menyita waktu kita yang cukup lama. Ibadah haji pun hanya kurang lebih 5-6 hari. Selebihnya adalah ziarah, kemudian adaptasi lingkungan jamaah dari Indonesia, sehingga memakan waktu kurang lebih 30-40 hari, yang wajibnya kurang lebih hanya 5-6 hari selesai. Mulai dari ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian lempar jumrah. 5-6 hari selesai. Begitupun dengan kewajiban zakat fitrah, yang di penghujung Ramadan ini kita diingatkan betul untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Ibadah yang sangat ringan zakat fitrah. Dari 365 hari kurang lebih 1 tahun, kewajiban zakat fitrah per orang hanya 3,5 liter beras. Dikonversi dalam bentuk uang 47.000 atau 50.000. Bayangkan Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, 1 tahun yang setiap hari kita menikmati rezeki dari Allah. Bahkan sekali makan saja mungkin ada di antara kita yang sekali makannya bisa lebih dari 50.000. Zakat fitrah dikonversi dalam bentuk uang kurang lebih hanya 50.000 per orang.
untuk 1 tahun ke depan, dan zakat fitrah berfungsi mensucikan harta dan jiwa kita. Rasa-rasanya kalau kita pikir secara rasional, zakat fitrah ini sangat kecil sekali dibanding rezeki berupa materi yang kita nikmati selama setahun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya jamaah Masjid Ruhama yang datang ke masjid membayar zakat fitrah. Pak Ustadz, saya bayar zakat fitrah dalam bentuk uang untuk keluarga saya 4 orang. 200 ribunya zakat fitrah, ini saya serahkan 500 ribu. 300 ribunya untuk infak pembangunan rumah tahfidz tahap kedua. Karena memang nominal zakat fitrah yang 50 ribu rasa-rasanya cukup kecil berbanding terbalik dengan rezeki dari Allah yang kita nikmati selama setahun. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak tarbiyah yang Allah berikan melalui madrasah di bulan Ramadan. Yang tidak kalah pentingnya, Ramadan menjadi tarbiyah, mendidik, bukan hanya bagi diri kita namun juga bagi keluarga kita. Bulan Ramadan bulan yang tepat, menjadi momentum yang pas untuk kita kembali menanamkan nilai-nilai religius di dalam keluarga kita. Kalau selama 11 bulan di luar bulan Ramadan, dengan segala kesibukan yang kita miliki, mungkin kita kerap lalai dan lupa bagaimana istri kita, bagaimana suami kita, bagaimana anak-anak kita mereka mengerjakan sholatnya. Kalau 11 bulan di luar bulan Ramadan, mungkin kita sebagai orang tua kerap lalai, bahkan mungkin tidak pernah mau tahu sejauh mana anak kita kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan bulan yang tepat untuk membangun, meraih, mendapatkan kembali nilai-nilai religius yang hilang di tengah-tengah keluarga kita. Ramadan sebagai madrasah tarbiyah keluarga. Paling tidak ada 3 hal. Ada 3 tarbiyah yang mudah-mudahan 3 tarbiyah ini bisa kita terapkan di dalam keluarga kita, bukan hanya di bulan Ramadan, namun lebih daripada itu 11 bulan setelah Ramadan. 3 tarbiyah ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tarbiyah yang pertama di bulan Ramadan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi putra-putri kita adalah tarbiyah melalui ibadah puasa. Pada kenyataannya ibadah puasa yang begitu berat, hampir 14 jam kita menahan diri dari makan dan minum atas dasar keimanan, atas dasar tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, kita mampu mengerjakannya. Kita lihat bagaimana Rasul-Rasul terdahulu keluar dari berbagai ujian dan kesulitan selalu dihadapi dengan puasa. Nabi Adam Allah turunkan dari surga ke dunia, beliau berpuasa 13, 14, 15 bulan Qamariyah yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Nabi Nuh setelah terdampar dari banjir bandang, beliau berpuasa selama 1 tahun penuh yang kita kenal dengan Shaumud Dahri, kecuali pada hari-hari tasyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
dibakar di tengah bara api yang cukup besar, dan Allah selamatkan pun dalam keadaan berpuasa. Ini harusnya menjadi tarbiyah bagi diri kita dan keluarga kita, agar selalu membiasakan diri berpuasa, terlebih ketika hidup yang kita jalani dihadapkan pada kesulitan. Wasiat, nasihati putra putri kita, istri kita, suami kita, biasakan diri berpuasa. Yang di luar bulan Ramadan banyak pilihan, bisa puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasanya Nabi Daud atau lain sebagainya. Dengan berpuasa paling tidak keimanan kita sudah teruji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tarbiyah di bulan Ramadan bagi keluarga kita adalah kebiasaan sholat berjamaah di masjid. Hampir di semua masjid dan musola ketika masuk bulan Ramadan, maka jamaah. Yang di luar bulan Ramadan hanya beberapa saf, maka di bulan Ramadan masjid begitu ramai dan penuh. Ini menjadi tarbiyah bagi kita, seharusnya lebih dari sekedar mengejar pahala yang Allah janjikan ketika kita sholat berjamaah. Bukan hanya itu. Di dalam sholat berjamaah ada tarbiyah bagi kita, bagi keluarga kita, karena di dalam sholat berjamaah ada interaksi sosial yang terjalin, ada hubungan kemasyarakatan yang terbangun. Bagi jamaah yang begitu aktif akan merasakan betul kalau di salah satu waktu sholat ada jamaah yang tidak hadir, maka secara otomatis kita akan bertanya, kemana si fulan? Ini menjadi interaksi sosial dan juga tempat yang tepat untuk membangun karakter masyarakat. Oleh karenanya pantas kalau salah seorang ulama berkata, kalau kalian mau melihat seberapa kuat ukhuwah sebuah masyarakat, maka lihat bagaimana sholat berjamaahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga, tarbiyah Ramadan yang harusnya bisa terus kita jaga selama 11 bulan ke depan di luar bulan Ramadan adalah kebiasaan bertadarus membaca Al-Quran. Cukup banyak hadis-hadis yang mengingatkan kita semua betapa pentingnya Al-Quran. Bahkan Al-Baqarah 185 sudah mengingatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Rasanya kebiasaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, namun di rumah-rumah sekalipun. Kebiasaan ini harus terus kita jaga agar kita menjadi contoh bagi keluarga kita. Bagaimana mungkin kita berharap putra-putri kita, keluarga kita gemar membaca Al-Quran, kalau di sela-sela waktu senggang kita sebagai orang tua lebih sibuk dengan hal-hal lain, bukan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sudah menjanjikan dan mengingatkan kepada kita semua. Man qara'al Qur'ana wa hafidhahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, adkhalahullahul jannata. Maka orang yang membaca dan menghafal Al-Quran akan Allah masukkan ke dalam surganya. Tidak cukup sampai di situ, Rasulullah melanjutkan wa syaffa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kullihim. Orang, keluarga yang di tengah-tengahnya ada salah satu keluarganya yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, ada salah satu saja keluarganya yang menghafalkan Al-Quran,
Kata Rasulullah, wa syaffa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kullihim. Orang tersebut diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Qad istaujabun nar. Yang 10 keluarga tersebut sudah divonis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya, betapa indahnya sebuah keluarga yang di tengah-tengah keluarga tersebut ada seorang yang gemar membaca Al-Quran. Ada seorang, ada keluarga, ada putra-putri kita yang menghafalkan Al-Quran, yang nanti di hari kiamat dia mampu memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah divonis masuk ke dalam neraka. Ulama menjelaskan, berbeda dengan syafaat yang lain, maka syafaat Al-Quran sifatnya adalah menjauhkan seseorang dari siksa api neraka, bukan mengeluarkan. Syafaat yang lain mengeluarkan seseorang dari neraka. Namun Al-Quran syafaatnya adalah menolak, membentengi, menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan tahun ini kebiasaan yang baik yang sudah kita tanam selama madrasah Ramadan, baik itu berpuasa, kebiasaan sholat berjamaah, dan juga membaca Al-Quran, bisa terus kita terapkan di 11 bulan di luar bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak digambarkan dalam Al-Quran surah An-Nahl 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian seperti wanita-wanita yang mengurai pintalan benang yang sudah tersusun rapi dengan kuat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.